Etika berbasis agama. Redaksi etikanya, Kabertes mengatakan, etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Agama merupakan suatu realitas yang eksis di kalangan masyarakat. Sejak dulu, ketika manusia masih berada dalam fase primitif, agama sudah dikenal oleh mereka. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak kacau. Diambil dari suku kata a, berarti tidak, dan gama berarti kacau. Secara lengkapnya, agama adalah peraturan yang mengatur manusia agar tidak kacau. Berdasarkan pengertian di atas, jelas agama berhubungan dengan etika, dikarenakan agama merupakan ajaran atau tingkah laku yang sudah disesuaikan berdasarkan peraturan-peraturan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan akal, pikiran, dan hati nurani. Sedangkan agama mengajarkan nilai baik dan buruk kepada manusia berdasarkan wahyu atau kitab suci yang kebenarannya absolut atau mutlak dan dapat diuji dengan akal pikiran. Demokrasi berdasarkan etika beragama. Berdemokrasi dan beragama, kita dituntut untuk mendewasakan sikap mental dengan mengutamakan toleransi, menebarkan cinta kasih, mengokohkan persaudaraan, menumbuhkan kedamaian, dan bekerja sama dalam membangun masyarakat sebagai manifestasi substansi agama. Inilah tugas terpenting kita bersama sebagai anak bangsa untuk merajut demokrasi dan merawat kerukunan umat beragama. Etika beragama mengajarkan bahwa kita juga harus menanamkan jiwa toleransi ini. Sangat penting toleransi ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara kita. Sikap toleransi kita antara lain menghormati agama lain yang tidak satu keyakinan dengan kita, menghargai acara agama lain, dan masih banyak lagi sikap toleransi lainnya. Etika berbasis adat dan kebudayaan. Proyeksi etika. Keberadaan etika memiliki keterkaitan terhadap nilai dan kepercayaan yang sangat penting bagi individu atau masyarakat. Etika dalam adat kebudayaan memiliki arti sebagai sebuah kebiasaan yang memberikan sebuah gambaran terhadap watak manusia dalam kehidupan berbudaya dan bermasyarakat di suatu daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Nilai etika yang berbasis kebudayaan semakin tergerus akibat adanya perkembangan zaman dan akan tergantikan dengan norma-norma yang bersandar dan berlindung kepada kebebasan dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Etika berbasis adat kebudayaan yang berdemokrasi. Artinya, kebudayaan yang berdemokrasi tercipta dari kehidupan masyarakat sehari-hari, yaitu dengan sikap saling menghargai persamaan derajat, harkat, dan martabat manusia. Dalam hal ini, mengembangkan bagaimana seorang manusia harus saling menghormati akan keberagaman yang telah menjadi kodratnya. Humanisme merupakan pemikiran yang menganggap manusia adalah subjek utama dalam kehidupan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan meningkatkan segala kemampuan yang dimiliki agar dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Humanisme juga berpengaruh dalam adat dan kebudayaan. Masyarakat sekarang banyak yang cenderung mengunggulkan kebudayaannya sendiri dan menjelekkan kebudayaan daerah lain. Kita harus saling menghormati dan menjaga kebudayaan kita agar tidak terjadi perpecahan. Menumbuhkan sikap humanisme dapat mempererat kebudayaan dan persatuan bangsa. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus menumbuhkan sikap humanisme untuk menjaga kebudayaan dan persatuan bangsa Indonesia. Dalam etika berbasis adat kebudayaan memiliki ciri berwawasan social environment, yaitu adat merupakan sebuah norma atau aturan tidak tertulis, akan tetapi keberadaannya yang kuat dan mengikat sehingga bagi siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Melihat dari korelasi adat dan etika lingkungan, ada pandangan bahwa erat kaitan antara dua hal tersebut. Kembali merujuk adat sebagai sebuah kebiasaan, maka menjaga dan melestarikan atau konservasi etika adalah sebuah aturan atau norma yang digunakan untuk mengatur segala tindakan dan tingkah laku manusia. Etika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang nilai-nilai kesusilaan serta baik dan buruknya suatu hal, baik secara sosial maupun secara moral. Etika dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat. Penerapan etika dalam ilmu pengetahuan memiliki arti bahwa dalam penerapan suatu ilmu pengetahuan, pemahaman etika diperlukan untuk menilai baik dan buruknya ilmu pengetahuan tersebut. Selain itu,
etika juga menjadi landasan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Hal itu memiliki arti bahwa perkembangan ilmu pengetahuan haruslah sesuai dengan etika yang telah ada dan melekat pada masyarakat. Demokrasi dapat diartikan sebagai sistem yang fleksibel dan mudah untuk diabstraksikan, namun sulit untuk diterapkan. Demokrasi adalah suatu pandangan hidup atau gagasan yang di dalamnya mementingkan atau mengutamakan hal-hal yang terkait dengan penyamaan dan penyetaraan berbagai hak dan kewajiban dari masing-masing warga negara. Seperti yang telah dikemukakan oleh John Dewey, yaitu demokrasi memiliki nilai-nilai etis yang dapat diwujudkan melalui rasa persaudaraan, kebebasan, serta kesetaraan. Dan semua itu akan dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari jika dalam prosesnya ilmu pengetahuanlah yang dijadikan landasannya. Humanisme dan kesadaran lingkungan. Humanisme sendiri, kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil usaha manusia untuk memahami realitas kehidupan dan alam semesta, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di kehidupan, serta melestarikan dan mengembangkan hasil yang dicapai umat manusia di masa lalu. Ilmu pengetahuan memiliki misi mendasar, yaitu kemanusiaan. Untuk mencapai misi tersebut, maka dibutuhkanlah etika. Ilmu pengetahuan dan etika adalah dua hal yang penting dalam diri manusia karena keduanya dapat membentuk cendekiawan yang bermoral. Setiap cendekiawan haruslah memiliki sikap ilmiah dan bersikap etis, selektif, dan tidak pamrih. Sedangkan kesadaran lingkungan, ilmu pengetahuan ada untuk memajukan umat manusia. Tanpa ilmu pengetahuan, manusia akan sulit berpikir dan dengan berpikir, maka secara tidak langsung manusia akan mempertimbangkan segala bentuk tindakan yang akan dilakukannya. Apakah tindakan tersebut akan mendatangkan manfaat atau kerugian? Pada saat ini, manusia sedang mudah mengikuti paham-paham yang dapat menimbulkan kehancuran dan perpecahan. Oleh karena itu, dapat dikatakan dalam penerapan ilmu pengetahuan, manusia membutuhkan etika sebagai sarana pengendalian dan kehidupan sehari-harinya untuk menjaga kesatuan umat manusia dan kelestarian lingkungan.